Halo teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau bahas tentang tips dan trik untuk persiapan wawancara LPDP ya. Langsung aja, pertama-tama teman-teman harus ingat dan harus tahu teknis wawancaranya. Itu kita akan pakai Zoom atau online, tapi nggak tahu sih kalau nanti bakal diubah ke Google Meet atau yang lain. Nah, yang penting teman-teman di sini persiapkan laptop, terus mic yang bisa juga pakai headset. Nah, yang penting sebisa mungkin jangan menimbulkan noise gitu supaya komunikasinya lancar dan terdengar dengan jelas. Terus kamera atau webcam sama internet yang stabil. Nah, aku punya saran, kalau lebih baik mendingan pakai wifi aja supaya internetnya lebih stabil. Karena waktu sepengalaman aku, walaupun aku udah pakai wifi rumah itu sempat gak stabil dan padahal udah pakai wifi gitu ya. Nah, itu aja sempat gak stabil. Jadi usahakan teman-teman pakai wifi kalau bisa. Dan kalaupun memang mesti tethering dari handphone pakai paket data, sediakan kuota yang banyak kayak gitu. Karena ini juga Zoom akan pakai kuota yang lebih banyak gitu kan. Sediakan kuota yang banyak. Nah, untuk teman-teman yang pakai wifi juga boleh sediakan paket data dari handphone untuk backup, jaga-jaga. Siapa tahu tiba-tiba wifi-nya nggak stabil, jadi bisa langsung tethering dari handphone gitu. Nah, terus catat tanggal dan jam wawancara. Jangan sampai kita kelewat gitu, karena mungkin saking sibuknya dengan kerjaan atau hal yang lain gitu. Jadi buatlah reminder atau alarm di handphone supaya kita bisa prepare untuk ini ya wawancaranya, karena mungkin kita harus siap-siapin dulu laptopnya, jangan lupa sambil dicas kayak gitu, terus mikrofonnya, terus webcamnya kayak gitu. Terus selanjutnya untuk teman-teman yang mungkin sukanya nyatet-nyatet di buku agenda, itu bisa dicatat di notes supaya kita bisa lihat terus dan kita jadi apa nih yang belum disiapin gitu. Jadi akan lebih siap gitu dalam nanti wawancaranya. Nah, kalau untuk waktunya ini sebenarnya nggak dikasih tahu sih berapa pastinya, tapi sekitaran 40 sampai 60 menit untuk satu orangnya. Kalau aku sebelumnya sih sekitaran 50 menit dari awal perkenalan sampai akhir ini ya, penutupan wawancara. Ya, kira-kira segitu ya, lumayan lama. Jadi teman-teman persiapkan dengan baik gitu, baik secara materi dan juga secara fisiknya kayak gitu. Nah, terus untuk bahasanya, kebetulan sih kemarin aku pakai bahasa Indonesia dan nggak disuruh dalam bahasa Inggris juga, walaupun tujuan universitas aku adalah luar negeri, tapi tetap aja teman-teman ada baiknya siapin juga ngomong pakai bahasa Inggris, karena mungkin bisa jadi karena tergantung interviewernya masing-masing gitu kali ya. Mungkin ada yang minta dalam bahasa Inggris, mungkin ada yang enggak kayak gitu. Jadi lebih baik disiapin dua-duanya aja. Nah, untuk teknis lebih detailnya udah dibahas di video sebelumnya dengan judul persiapan wawancara LPDP. Jadi yang belum nonton bisa ditonton dulu ya gitu. Nah, ini yang paling penting. Sebelum hari wawancara itu kita sebenarnya sih kuncinya cuma satu ya menurut aku, review lagi CV, esai, dan personal statement yang teman-teman udah buat waktu di tahap seleksi berkas gitu, dan kuasai isinya. Mungkin teman-teman ada yang lupa dulu nulis apa aja ya gitu, karena mungkin waktu itu ngejar deadline atau gimana gitu. Sekarang coba buka lagi filenya di laptop, atau kalau misalkan udah lupa nyimpennya di mana, buka lagi di akun LPDP-nya, itu masih ada. Nah, di situ coba dibaca lagi semuanya dan diingat-ingat lagi nulis apa aja dan kuasai isinya. Nah, kan biasanya kalau di CV essay itu kan isinya ya paling tentang riwayat pendidikan kita, pekerjaan kita ya kan ngisinya. Terus tujuan kita
kuliah tuh mau apa, ngambil apa, di mana, kapan, terus apalagi misalkan balik dari apa kuliah tuh nanti mau jadi apa, mau ngapain, terus kenapa kita mau kuliah, itu kan semuanya ada di situ. Nah, dari semua isi esai kita itu, coba teman-teman buat list kemungkinan pertanyaan yang akan muncul. Ya, sesimpel misalnya, kenapa sih mau ngambil di negara A gitu? Kenapa sih mau kuliah jurusan B gitu? Itu semuanya dirinci pertanyaannya dan buat jawaban dari kemungkinan pertanyaan yang tadi gitu. Karena yang namanya kita mau kuliah, mau jadi ini, itu pasti ada alasannya. Nah, di jawaban ini teman-teman sebisa mungkin buat alasan yang kuat gitu. Kalau bisa disertai dengan data gitu. Karena dengan gitu jadi jawaban kita lebih meyakinkan ya. Misalnya kenapa kita mau kuliah di negara A gitu? Karena kita jawab negara A karena lebih maju daripada Indonesia gitu. Nah, sebisa mungkin jawabannya lebih spesifik gitu, jangan yang normatif. Misalnya negara A ini lebih maju teknologinya karena mereka sudah mengembangkan teknologi misalkan ABCD, mereka punya perusahaan teknologi ABCD gitu, dan misalkan masyarakatnya udah menggunakan teknologi ini, jadi Indonesia bisa belajar dari sana, misalnya seperti itu. Sediakan data yang bisa dicari di Google, sebenarnya semuanya itu pasti ada. Jadi misalkan contoh lain, kenapa sih mau ngambil jurusan ini di kampus itu gitu. Nah, misalkan kita sediakan jawaban karena kurikulumnya cocok nih sama materi-materi yang mau saya pelajari gitu, yang saya minati gitu, adanya di universitas ini. Kalau di universitas yang lain misalnya nggak ada kayak gitu. Nah, teman-teman harus kulik tuh sampai situ buat pertanyaan yang detail, terus buat jawaban yang detail juga, alasan yang kuat, dan sertai data sebisa mungkin kayak gitu. Karena dengan jawaban yang kuat dan disertai dengan data, maka interviewer akan lebih percaya gitu ya kalau kita itu mampu atau kita itu layak menerima beasiswa dan kuliah di universitas yang kita tuju begitu. Nah, ini buat pertanyaan sama jawaban ditulis aja di notes gitu. Tulis aja di notes, di kertas, atau teman-teman yang suka ngetik di laptop boleh ketik di laptop buat pertanyaan dan jawabannya. Jadi kayak Q&A gitu, bikin Q&A gitu. Nah, kalau udah selesai, latihan lah gitu. Latihan ngomong dari tanya jawab itu. Kalau saya boleh saran, lebih baik sama teman gitu ya. Jadi teman tuh bisa nilai kita tuh jawabannya nyambung gak sih gitu. Kita tuh jawabannya udah kuat belum sih kayak gitu. Terus cara bicara kita gimana sih? Masih kurangkah atau gimana gitu. Teman-teman bisa ngasih masukan. Tapi kalau misalkan memang nggak ada teman atau orang lain yang bisa diajak bantu latihan, kita bisa ngomong sendiri di kaca, terus kita bisa rekam latihan kita supaya kita bisa dengerin lagi kira-kira apa nih yang ganjil, apa nih yang kurang gitu. Nah, terus boleh tuh dikirim ke teman yang misalkan yang dekat sama kita tapi memang nggak ada secara fisik dekat sama kita bisa minta masukan kayak gitu. Atau bisa juga by video call gitu ya, atau voice call sama teman supaya emang dapat masukan gitu secara objektif dari teman atau orang yang lebih yang bisa memberi masukan lah ya untuk kita kayak gitu. Ini penting banget untuk kelancaran ngomong kita nanti, sama nanti gesture kita atau bahasa tubuh kita pas lagi wawancara itu seperti apa gitu. Nah, untuk hari wawancaranya ini ada persiapan fisik dan mental yang paling penting ya, karena persiapan materi itu memang harus sudah selesai di sebelum hari H menurut aku. Nah, untuk persiapan fisiknya itu yang pasti sarapan, makan, minum yang cukup, karena gula air bikin kita
sel kita tuh bekerja maksimal, intinya bisa konsen lah, bisa performa kita bahkan lebih bagus gitu. Dan nanti pas wawancara juga nggak bisa makan juga kan, jadi baiknya sebelum wawancara itu udah makan minum gitu. Nah terus pergilah ke toilet, apalagi kalau yang dapat jadwal pagi, paling pagi jam 8 kayak aku gitu. Selesaikanlah urusan BAK BAB itu sebelum wawancara dimulai, karena kalau kita mules kebelet itu tuh bikin gak fokus pas wawancaranya gitu. Nah terus yang paling penting juga adalah tidur yang cukup supaya kita bisa konsen, kita fokus, fisik kita kuat pas wawancara, karena wawancara juga lumayan lama gitu. Nah, yang terakhir ini adalah tips tambahan, yaitu sedekah. Kenapa di bold? Karena sepengalaman aku dapat sempat dapat ini juga, memang ada yang ngasih tahu kalau coba deh sedekah gitu. Sedekah jumlahnya itu lebih besar daripada biasanya kamu sedekah di hari-hari yang penting, yang di hari yang misalkan kamu lagi ada tes gitu, supaya urusan kita tuh dilancarkan gitu, urusan kita tuh dimudahkan. Nah, aku juga udah ngebuktiin waktu aku tes IELTS, tes CPNS, terus tes LPDP dan wawancara kemarin gitu, aku coba sedekah gitu untuk lebih banyak nih sebelum wawancaranya mulai ya, dan di hari H gitu. Aku coba sedekah lebih banyak dari biasanya, dan itu beneran dimudahkan loh gitu, beneran dilancarkan tes kita gitu. Dan selain sedekah juga, sedekahnya juga nggak harus secara fisik kan, kita bisa juga pakai aplikasi segala macam, jadi nggak harus yang kayak gue mau sedekah di pinggir jalan ribet gitu kan. Kita bisa, udah banyak ya aplikasi-aplikasi yang untuk sedekah via online gitu. Nah selain sedekah juga jangan lupa minta doa sama orang tua atau teman-teman terdekat. Itu akan membantu banget sih menurut aku untuk membantu kelancaran tes kita gitu. Dan sedekah ini aku nggak cuma ngomong di agama Islam aja, tapi kan di agama lain juga pasti mengajarkan untuk kebaikan, yaitu berbagi gitu dengan sesama. Pasti ada manfaatnya, dan insya Allah pasti akan terbantu deh dengan sedekah ini gitu. Tes kita akan lebih dimudahkan gitu. Itu sih pengalaman aku. Terus untuk yang selanjutnya, yang kedua ini menguasai tentang diri kita. Ini yang udah aku mention sebelumnya ya, yang kita harus menguasai tentang CV, essay, personal statement, itu harus kita kuasai dari A sampai Z. Apa yang kita tulis kita tahu, terus kita tahu alasan dari setiap statement yang kita buat ya, dengan menyediakan data sebisa mungkin kayak gitu. Nah jadi kalau udah hari H mah udah nggak bisa lagi ya belajar tentang ini gitu, nanti akan nggak fokus gitu. Jadi hari H kita harus udah menguasai tentang ini. Nah yang ketiga itu tentang percaya diri. Nah kenapa sih percaya diri itu penting? Karena nanti kemungkinan interviewernya tuh akan bukan ngetes sih, kayak nanya gitu, kenapa mau ngambil di sini, kenapa enggak yang lebih mudah gitu, emangnya kamu bisa gitu, misalnya mau kuliah di Amerika misalnya kayak gitu. Nah walaupun kamu belum coba gitu, misalnya belum coba apply atau gimana gitu, tapi percaya diri aja gitu, kamu sediakan jawaban atau alasan yang mendukung. Misalnya, oh iya saya yakin kok saya bisa gitu, saya udah belajar untuk IELTS-nya udah memenuhi, terus saya lagi belajar tentang untuk tes universitasnya, terus saya juga misalnya udah konsul sama lembaga beasiswa dan universitas gitu, kayak IDP dan sebagainya ya. Jadi tunjukkanlah kepercayaan diri kalian, walaupun mimpi teman-teman itu tinggi gitu ya. Jadi pede aja gitu. Misalkan
pokoknya sediain lah alasan yang masuk akal, realistis untuk mencapai mimpi teman-teman gitu. Walaupun misalkan kelihatannya tinggi, tapi jangan menunjukkan kayak ya mudah-mudahan gitu. Jangan jawab seperti itu. Pokoknya kita harus optimis mungkin supaya interviewernya juga yakin sama kita kalau kita tuh mampu gitu. Kita mampu kuliah lagi, kita mampu dan layak menerima beasiswa LPDP kayak gitu. Nah, yang keempat ini kita harus sopan atau yang bisa ditunjukkan dengan gestures. Nah, menurut aku sih penting banget ya kita itu bereaksi terhadap lawan bicara gitu. Walaupun ini online nggak terlalu kelihatan, tapi tetap kelihatan kan dari kamera gitu. Jadi kalau misalkan interviewer lagi ngomong, coba kita tunjukkan kalau kita tuh menyimak atau mendengar dengan baik, misalnya kayak sambil ngangguk-ngangguk gitu. Terus kita juga bisa jawab ya, iya baik gitu, iya betul 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 kayak gitu aja gitu. Kita tunjukkan lah kalau kita itu bersikap baik gitu ketika lawan bicara lagi ngomong. Nah, terus juga yang penting juga selain gesture itu adalah ekspresi muka sama nada bicara. Nah, kalau teman-teman nanti akan dapat interviewer yang mungkin orang Sumatera gitu ya, ngomongnya itu kan nadanya tinggi atau kayak agak ngegas gitu. Nah, kita harus tetap mengontrol nada bicara kita senormal mungkin, setenang mungkin, tapi jangan terlihat lemah gitu. Tapi tadi kan kita harus percaya diri nih. Nah, ngomongnya walaupun lembut gitu, walaupun tenang, tapi tetap kuat gitu, tetap tegas kayak gitu. Tegas, kita percaya diri, kita bisa meyakinkan interviewer dengan jawaban-jawaban kita gitu. Nah, terus untuk raut muka ini, kalau pengalaman aku mungkin bisa jadi pertanyaan interviewer itu akan bersifat menjebak atau agak gimana ya, mungkin seperti mengetes gitu, kayak emang kamu bisa gitu, misalnya kayak gitu ya, misalnya doang nih, bukan niatnya emang kamu bisa gitu. Terus kita kayak agak kesel, misalnya kok sikapnya gitu sih, kok ngomongnya gitu sih misalnya. Nah, kita agak kesel, tapi sebisa mungkin jagalah ekspresi muka kita dan senyum. Pokoknya kita senyum gitu, apalagi perkenalan lagi apa gitu. Kalau waktunya memang timingnya pas untuk senyum, iya baik, terima kasih untuk pertanyaannya misalnya kayak gitu. Kita senyum, terlihat ramah, kontrol ekspresi muka kita gitu. Dengan gitu kita akan dinilai dapat mengontrol emosi dengan baik gitu. Kita akan berpikiran atau bersikap dengan matang kayak gitu. Menurut aku itu penting banget sih. Nah, untuk selanjutnya ini jawaban yang konsisten. Nah, kadang kalau kita grogi tuh jawabannya bisa kayak ngalor ngidul. Jadi sebisa mungkin berikanlah jawaban yang berkaitan dan konsisten. Misalnya kalau lagi ditanya gini, nanti mau jadi apa habis kuliah, misalnya kita mau jawab saya mau jadi anggota DPR gitu, atau kerja di kementerian apa gitu. Terus saya tapi juga mau jadi dosen gitu, misalnya ya jawabannya gitu. Terus ditanya loh mau jadi apa nih, dosen apa mau jadi anggota kementerian misalnya gitu. Nah, terus tiba-tiba kita bingung, mau jadi apa ya, sebenarnya pasti mau jadi dua-duanya tapi bingung jawabnya kayak gitu. Nah, hindari jawaban yang menimbulkan interviewer tuh bingung dan kelihatan jawaban kita tuh kayak nggak konsisten gitu. Jadi siapin jawaban yang yang runtut dan jelas gitu. Misalnya, nah ini kan harus disiapin ya, nggak bisa hari-hari tiba-tiba improve, kecuali ya emang jago ngomong gitu. Nah, misalnya ya saya mau misalnya jadi anggota ini dulu gitu, anggota kementerian dulu gitu. Kemudian saya sambil jalan misalkan akan lanjut S3, kemudian selanjutnya dosen atau apalah, pokoknya dibuat serealistis dan seruntut mungkin yang membuat tuh jawaban kita tuh konsisten, bagus, dan kuat kayak gitu.
Nah, terus yang selanjutnya ini jawaban kita harus apa adanya, jangan dibuat-buat atau bohong. Misalnya kalau kita ditanya, misalnya aja nih, aku sih nggak ditanya kayak gini, tapi kalau misalnya pertanyaannya udah apply ini belum universitas gitu, misalnya belum gitu. Nah, udah sampai mana nih persiapannya gitu. Nah, misalnya kita lagi sibuk banget, belum nyiapin apa-apa untuk apply universitas gitu. Tapi kita mau dilihat sebagai apa ya, peserta yang emang udah prepare gitu. Nah, kita misalnya jawab aduh hujan, sorry. Nah, kita misalnya jawab udah apply kok gitu, misalnya udah apply tinggal nunggu pengumuman gitu. Nah, nanti kalau kita bohong tuh muka kita tuh bakal kelihatan gitu, nada bicara kita tuh bakalan ketebak gitu sama interviewernya gitu. Jadi mendingan apa adanya aja, jawablah seadanya gitu. Misalnya, iya belum apply universitas tapi saya lagi browsing tentang info jurusannya, tentang profesornya, tentang kurikulumnya, misalnya kayak gitu. Jadi cukup kayak gitu aja. Jadi sejujur mungkin. Jadi lakukanlah wawancara tuh sejujur mungkin supaya berkah juga gitu hasilnya. Hasilnya tuh akan maksimal juga gitu. Jangan ada yang buat-buat karena nanti kalau yang nggak baik itu nanti hasilnya juga akan nggak baik gitu. Oke, terakhir bisa di subscribe channel ini karena nanti selanjutnya aku akan bahas tentang LPDP dan beasiswa lainnya, juga tentang IELTS. Nah, untuk teman-teman juga yang ingin mendukung channel ini, teman-teman bisa buka link di deskripsi untuk donasi, bisa mulai dari Rp1.000 aja. Itu nanti akan digunakan untuk untuk membeli peralatan untuk meningkatkan kualitas video dari channel kita, supaya channel kita bisa berbagi video bermanfaat yang lainnya dan teman-teman bisa lebih enjoy lihat video dan dengerin video dari kita gitu. Oke, semoga teman-teman semuanya sukses, wawancaranya lancar. Boleh komen atau tanya di kolom komentar, nanti kita akan diskusi bareng-bareng gitu. Dan jangan lupa pantau terus channel kita, subscribe yang belum subscribe. Nanti akan ada info beasiswa lainnya dan beasiswa LPDP juga tentunya. Pokoknya dipantau aja terus channel kita. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu ya.